Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pendengar sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya tahu dan sedikit pengalaman yang pernah saya lalui kepada para pendengar setia sekalian. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like and subscribe video ini karena itu akan jadi motivasi buat kita para member calon presiden untuk terus berkarya membuat video-video dan konten-konten yang bermanfaat. Kali ini saya akan membahas 10 perbedaan antara orang yang hebat dan orang yang gagal. Jadi untuk teman-teman yang punya keinginan besar untuk jadi orang hebat, punya keinginan besar untuk jadi orang sukses suatu saat, ada 10 perbedaan yang harus teman-teman ketahui nih. Oke, langsung saja. Yang pertama perbedaannya adalah orang sukses itu terbiasa menempatkan tujuan dan membuat rencana. Jadi kalau orang sukses itu dalam hidupnya terbiasa membuat tujuan, membuat goal besar untuk kemudian itu yang akan menjadi target kemana dia harus melangkah. Beda dengan orang gagal itu menutup tujuan dan selalu bermimpi. Jadi kebanyakan orang gagal itu gak punya tujuan dan hanya bermimpi, berandai-andai saja. Seperti contoh, kalau orang sukses itu, saya kasih contoh, semisal mahasiswa, antara mahasiswa yang sukses dan mahasiswa yang gagal. Kalau mahasiswa sukses itu, sebelum dia masuk kuliah, dia sudah menentukan, saya masuk kuliah nanti harus dapat apa yang harus bisa saya peroleh, apa yang harus saya tahu gitu. Berbeda dengan mahasiswa yang gagal itu, dia tidak tahu mau kemana, dia hanya bermimpi kalau suatu saat saya ingin jadi apa gitu, dan hanya terbatas pada andai-andai saja. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, orang sukses itu terpacu pada keberhasilan orang lain. Artinya dia selalu termotivasi ketika melihat orang lain sukses, ketika melihat sosok figur yang dia anggap sebagai orang hebat, dia terpacu dan termotivasi untuk kemudian gimana sih caranya, masa saya gak bisa gitu. Berbeda dengan orang gagal. Kalau orang gagal ini ketika melihat orang sukses, orang lain yang hebat, dia merasa tersaingi. Jadi dia selalu iri terhadap kesuksesan orang lain. Itu. Perbedaan yang ketiga, orang sukses itu selalu ingin tahu. Rasa ingin tahunya sangat besar gitu. Jadi ketika melihat satu objek baru yang dia anggap dia tidak tahu, dia selalu ini apa? Kemudian bagaimana cara saya tahu? Dia selalu belajar, berusaha bagaimana apa yang dia tidak tahu, belajar ingin tahu. Berbeda dengan orang yang gagal, dia selalu berpikir, kalau orang gagal itu berpikir kalau mereka tahu segalanya. Mereka berpikir, wah saya sudah tahu, meskipun pada hakikatnya dia tidak tahu apa-apa. Jadi itu ya. Perbedaan yang keempat, kalau orang sukses itu bersedia untuk berubah. Berbeda dengan orang gagal. Orang gagal itu skeptis, statis terhadap perubahan. Artinya ciri-ciri orang sukses itu dia selalu ingin berubah ke hal yang lebih baik. Terus melakukan introspeksi diri. Bagaimana kemudian dari tangga 1 ke tangga 2 dia terus untuk mencapai tujuan yang sudah ada di poin 1. Berbeda dengan orang gagal itu skeptis, lebih pada dia cenderung stagnan, tidak ada perubahan dalam hidupnya, dan apa istilahnya, statis lah kehidupannya. Oke. Perbedaan yang kelima, orang sukses itu selalu introspeksi dari kegagalan. Berbeda dengan orang gagal. Orang gagal itu selalu menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri, atas kegagalannya sendiri. Jadi kalau ciri-ciri orang sukses itu dia selalu introspeksi. Ketika contoh nih, semisal ada satu tugas yang kemudian itu gagal, dia tidak lantas menyalahkan orang lain. Semisal ada tugas kelompok, dia selalu, ini kenapa gak selesai, kenapa nilai saya rendah. Dia selalu introspeksi, apa salah saya, apa yang sudah saya perbuat, kemudian langkah-langkah yang salah ada di mana. Kemudian dia berpikir keras untuk kemudian memperbaiki kembali dan mengulang kembali sehingga mencapai titik angka 100% gitu.
Berbeda dengan orang gagal itu selalu mengkambing hitamkan orang lain. Setiap ada persoalan dalam organisasi, dalam kelompok atau dalam lingkup wilayah kerja, ketika ada satu hal yang gagal, dia selalu melihat kalau kegagalan itu bukan dari dirinya, selalu menyalahkan orang lain, selalu mengkambing hitamkan orang lain. Itu guys, jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau kalian ingin jadi orang hebat, orang sukses, jangan sampai kayak gitu. Oke, perbedaan yang keenam, orang sukses itu selalu melihat kesulitan sebagai tantangan. Berbeda dengan orang gagal itu melihat kesulitan sebagai halangan. Beda ya, tantangan dan halangan. Jadi kalau orang sukses itu melihat bahwa ketika ada trouble, ketika ada kesulitan dalam dia mencapai tujuan, semisal nih saya kasih contoh karyawan. Jadi ketika dia punya target, anggaplah kita ambil contoh di bagian marketing, dia punya target penjualan sekian ribu produk harus terjual dalam 1 bulan ini. Kemudian itu tidak terlaksana, maka dia melihat kalau kesulitan untuk bagaimana produk ini laku sangat sulit. Tapi kalau orang sukses itu mindsetnya adalah dia melihat, wah ini tantangan besar, bagaimana caranya saya harus bisa untuk kemudian sesuai dengan target yang diberikan oleh bos saya, oleh manajer saya. Kalau orang gagal itu melihat ketika dia diberi target, ketika dia diberi tugas, dia selalu mengeluh dan melihat, wah ini sebuah halangan. Artinya dia tidak percaya diri, dia lebih ke pesimis gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Selanjutnya perbedaan yang ke-7, orang sukses itu mengejar keberhasilan yang lebih tinggi. Kalau orang gagal itu puas ketika satu kesuksesan dicapai. Jadi ini berbeda ya, bukan gak bersyukur. Jadi kalau orang sukses itu ketika dia sudah selesai dengan tugas satu, dia segera membuat tujuan kembali dan menargetkan fokus yang kedua, target yang kedua, sehingga dia terus meningkat dari tangga 1 ke tangga 2, dari tangga 2 ke tangga 3. Dia selalu mengejar keberhasilan yang lebih tinggi karena dia berprinsip kalau apa yang dia usahakan suatu saat pasti akan ada di titik paling tinggi. Jadi kalau orang gagal itu sering berpuas diri. Ketika sudah melaksanakan satu tugas, dia sudah berhenti karena sudah merasa hebat, merasa sudah tidak ada yang perlu dia lakukan lagi, sehingga dia cenderung, sekali lagi saya katakan, cenderung lebih stagnan, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Sebentar ya. Oke, jadi itu saja perbedaan antara orang sukses dan orang gagal. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin jadi orang hebat, ingin jadi orang sukses, maka apa yang sudah saya sampaikan tadi tolong difikirkan kembali, diresapi, kemudian dilakukan. Saya berharap semoga saya dan para pendengar sekalian yang sering mendengarkan video ini, yang lagi mendengarkan video ini, semoga suatu saat akan jadi orang sukses, suatu saat akan jadi orang hebat seperti yang diinginkan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada para penonton sekalian. Di lain kali saya akan share video-video yang lebih bermanfaat lagi karena saya juga masih belajar. Oke, terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.